menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun. Harvey Muiz dijatuhi 20 tahun penjara, peran sentral dalam korupsi timah terungkap. Pengadilan Tinggi, PT, Jakarta memperberat hukuman terhadap Harvey Muiz dalam perkara korupsi tata niaga komoditas timah. Hukuman yang sebelumnya hanya 6,5 tahun kini diperpanjang menjadi 20 tahun penjara. Keputusan ini diambil setelah majelis hakim menilai Harvey sebagai aktor penting yang memainkan peran sentral dalam skandal yang merugikan negara hingga 309 triliun rupiah. Peran Harvey Muiz dalam skandal korupsi timah. Dalam pertimbangan majelis hakim, disebutkan bahwa Harvey Muiz memiliki peran strategis sebagai penghubung antara penambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk dengan perusahaan-perusahaan smelter. Ia juga berperan sebagai koordinator bagi sejumlah perusahaan cangkang yang digunakan sebagai kendaraan ilegal dalam transaksi korupsi ini. Menimbang bahwa terdakwa Harvey Muiz adalah salah satu aktor yang berperan penting dalam terjadinya tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, ujar hakim anggota PT Jakarta dalam sidang putusan. Lebih lanjut, dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, JPU, disebutkan bahwa putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang hanya menghukum Harvey Muiz 6,5 tahun penjara dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Jaksa menegaskan bahwa Harvey tidak sekadar terlibat, tetapi merupakan inisiator, mediator, dan fasilitator utama dalam skandal ini. Putusan Pengadilan Tipikor sebelumnya mengabaikan peran sentral Harvey Muiz dalam pusaran korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 309 triliun rupiah, kata hakim membacakan memori banding jaksa. Hukuman berat, pidana badan dan denda miliaran rupiah. Ketua Majelis Hakim PT Jakarta, Teguh Haryanto, menegaskan bahwa Harvey Muiz terbukti bersalah tidak hanya dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan untuk memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada Harvey Muiz selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 8 bulan kurungan, kata Hakim Teguh dalam persidangan. Tak hanya itu, majelis hakim juga menaikkan hukuman pidana pengganti dari semula 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Jika dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Harvey tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Jika harta benda tidak mencukupi, hukuman penjara Harvey akan diperpanjang 10 tahun. Apresiasi terhadap hakim yang berani menjatuhkan hukuman tegas. Keputusan Majelis Hakim PT Jakarta ini patut diapresiasi sebagai langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap korupsi besar. Hakim Teguh Haryanto dan timnya menunjukkan keberanian dan integritas dalam menghadapi tekanan serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan semestinya. Vonis 20 tahun bagi Harvey Muiz adalah pesan kuat bagi para koruptor bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman berat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi preseden dalam kasus korupsi lainnya, di mana hukum harus benar-benar memberikan efek jera bagi para pelaku. Keputusan ini juga mencerminkan komitmen nyata dalam memerangi korupsi, yang selama ini kerap dianggap sebagai kejahatan yang sulit diberantas. Kritik tajam terhadap Hakim Pengadilan Tipikor yang memberi vonis ringan. Putusan awal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sebelumnya menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Mengapa hakim sebelumnya hanya menjatuhkan hukuman 6,5 tahun bagi pelaku kejahatan luar biasa ini? Apakah mereka buta terhadap besarnya dampak kejahatan yang dilakukan Harvey Muiz? Keputusan hakim sebelumnya tidak hanya mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga menimbulkan dugaan adanya kelemahan serius dalam sistem peradilan. Bagaimana mungkin seseorang yang terbukti merugikan negara hingga 309 triliun rupiah hanya dijatuhi hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku kejahatan kecil? Apakah hakim-hakim tersebut telah kehilangan moralitas dan keberanian untuk menegakkan hukum secara adil?
Hakim yang memberikan vonis ringan ini pantas dipertanyakan kredibilitas dan integritasnya. Keputusan mereka seolah menunjukkan ketidaktegasan dalam menghadapi korupsi skala besar. Padahal, dampak dari kejahatan ini tidak hanya menghancurkan keuangan negara tetapi juga menimbulkan kerusakan sistemik di sektor pertambangan. Upaya kejaksaan dan tuntutan masyarakat. Pihak Kejaksaan Agung, Kejagung, sebelumnya telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menghukum Harvey hanya 6,5 tahun penjara. Keputusan itu dinilai tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara akibat skandal ini. Kami berkomitmen untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, kami telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi agar hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan perbuatan mereka, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harli Siregar, dalam konferensi pers di Jakarta. Jaksa awalnya menuntut Harvey dengan hukuman 12 tahun penjara, namun putusan Pengadilan Tipikor hanya menjatuhkan 6,5 tahun. Hal ini memicu kritik dari masyarakat yang menganggap bahwa hukuman tersebut terlalu ringan mengingat besarnya dampak korupsi yang terjadi. Dampak korupsi timah, kerugian negara dan ekonomi. Kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moise bukan sekadar tindak pidana biasa. Kerugian yang ditimbulkan mencapai 309 triliun rupiah, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga merusak ekosistem industri timah nasional. Sejumlah analis ekonomi menilai bahwa skandal ini berdampak luas terhadap stabilitas industri pertambangan di Indonesia. Pasar timah nasional mengalami gejolak akibat praktik ilegal yang merajalela, dan kepercayaan investor terhadap industri tambang dalam negeri pun terguncang. Korupsi dalam tata niaga komoditas seperti timah ini tidak hanya merugikan negara dari segi keuangan, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan dalam ekosistem industri yang lebih luas, ujar analis ekonomi dari Institute for Economic Studies, Andi Nugroho. Dengan keputusan terbaru ini, banyak pihak berharap bahwa vonis berat terhadap Harvey Moise akan menjadi presiden penting dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal bagi para pelaku kejahatan korporasi bahwa hukum akan ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu. Rakyat menangis, kau malah kedup. 300 triliun melayang entah kemana, sementara rakyat hidup sengsara. Di mana logikamu, di mana nurani? Apakah keadilan sudah mati? Palu yang kau jatuhkan terdengar hampa, karena hukum kau jual semurah harga. Tapi kini ada palu yang benar, 20 tahun tak bisa kabur. Hormat untuk hakim yang berani tegas, menjaga hukum agar tetap jelas. Negeri ini bukan panggung yang benar, koruptor tahun tak bisa kabur. Hormat untuk hakim yang berani tegas, menjaga hukum agar tetap jelas. Negeri ini bukan panggung sandiwara, koruptor tertawa, rakyat yang menderita. Tapi ada hakim yang masih punya nyali, tak tunduk pada uang, tak takut intimidasi. Untuk yang menjual hukum demi uang haram, ingat rakyat tak akan diam. Dan untuk palu keadilan yang sejati, kami salut, kami berdiri. Tapi kini ada palu yang benar, 20 tahun tak bisa kabur. Hormat untuk hakim yang berani tegas, menjaga hukum agar tetap jelas.
paling besar bebas. Hormat untuk yang masih punya hati, jangan biarkan hukum jadi korupsi. Menjaga hukum agar tetap jelas, keadilan harus tetap keras, jangan biarkan maling besar bebas. Hormat untuk yang masih punya hati, jangan biarkan hukum jadi korupsi. Jangan biarkan hukum jadi korupsi. Tahu keadilan harus tetap keras, jangan biarkan maling besar bebas. Enam setengah tahun kau pikir cukup, rakyat menangis, kau malah ketuk 300 triliun melayang entah kemana. Sementara rakyat hidup sengsara. Di mana logikamu, di mana nurani? Apakah keadilan sudah mati? Barunya kau jatuhkan terdengar hampa, karena hukum kedua semurah harga. Tapi kini ada palu yang benar, 20 tahun tak bisa kabur. Hormat untuk hakim yang berani tegas, menjaga hukum agar tetap jelas. Negeri ini bukan bangku sandiwara, koruptor tertawa, rakyat yang menderita. Tapi ada hakim yang masih punya nyali, tak tunduk pada uang, tak takut intimidasi. Untuk yang menjual hukum demi uang haram, ingat rakyat tak akan diam. Dan untuk palu keadilan yang sejati, kami selalu kami berdiri. Tapi kini ada palu yang benar, 20 tahun tak bisa kabur. Hormat untuk hakim yang berani tegas, menjaga hukum agar tetap jelas. Tapi kini ada palu yang benar, 20 tahun tak bisa kabur. Hormat untuk hakim yang berani tegas, menjaga hukum agar tetap jelas. Tapi kini ada palu yang benar, 20 tahun tak bisa kabur. Hormat untuk hakim yang berani tegas, menjaga hukum agar tetap jelas. Negeri ini bukan bangku yang benar,